materinya lumayan banyak. Nah, ini yang kita bicarakan adalah pengantar sinyal wicara, kemudian standar pengolahan sesuai linear time invariant, dan kemudian pengolahan fitur di dalam domain waktu. Untuk 4.1, 4.2 insya Allah akan kita kerjakan, kita bahas hari ini. Sedangkan 4.3, kalau tidak bisa kita bahas hari ini, akan kita paparkan di pertemuan berikutnya. Gitu ya Mas ya? Halo, bisa didengar dan dipahami suara saya? Terima kasih. Baiklah, tentang sinyal wicara, seperti yang kita ketahui ketika saya sedang berbicara ini, maka karena kita ini dalam kebiasaan kita bergerak atau bekerja di dalam atau belajar yang pada dasarnya selalu menggunakan atau mengacu kepada konsep linear time invariant, kemudian kita ini juga berada dalam domain waktu biasanya ya, dan juga kemudian kita pahami kita itu disiplin ilmunya basisnya adalah elektrik, sehingga semua besaran-besaran yang kita pelajari atau fenomena-fenomena alam yang kita pelajari selalu kita arahkan ke dalam bentuk satuan-satuan dasar seperti tegangan, arus, dan sebagainya. Itu kan, sehingga sinyal wicara itu pun yang mestinya yang pada dasarnya adalah sinyal akustik juga kita bawa ke dalam parameter-parameter elektrik. Kenapa demikian? Karena dengan membawa ke dalam parameter-parameter elektrik ini kita bisa mengolahnya untuk memproses sesuai dengan yang kita inginkan dan kita targetkan, gitu ya. Jadi ketika sinyal wicara itu kita rekam dengan menggunakan mikrofon, maka kemudian kita displaykan, kita tampilkan seperti ini, dan kita sajikan dalam domain waktu, ya, sebagai bentuk simpangan-simpangan fungsi beda potensial atau simpangan-simpangan tegangan terhadap waktu, maka dapat digambarkan secara sederhana seperti gambar ini, gelombang ini. Kalau keluar dari mikrofon, bagaimana satuannya? Satuannya masih dalam milivolt atau volt, ini satuan sumbu X-nya atau sumbu datarnya bisa dalam detik, sementara sumbu tegaknya itu bisa dalam satuan volt atau milivolt atau mungkin ampere atau yang lainnya. Belum dalam satuan desibel. Nah, kalau dalam satuan desibel bagaimana? Nah, kalau ingin dalam satuan desibel maka harus kita konversi dulu, gitu ya. Mengkonversikannya ini agak perlu sedikit usaha karena kita harus memperhatikan spesifikasi dari mikrofon yang kita gunakan. Kemudian ada proses itu ada sensitivitas dari perangkat-perangkat yang kita gunakan itu akan berpengaruh ya. Karena setiap perangkat itu memiliki spesifikasi sendiri-sendiri sehingga tidak dengan mudah kita langsung hitung pakai standar, nggak ada. Jadi kita harus memperhatikan mikrofon yang kita gunakan bagaimana. Apakah mikrofon yang kelas biasa atau mikrofonnya yang digunakan oleh orang menyanyi dan sebagainya. Karena kalau menggunakan mikrofon yang bagus, itu redamannya cenderung besar dan memang digunakan untuk mengurangi noise-noise yang tidak diperlukan. Sedangkan kalau dalam pengolahan sinyal wicara ini kita tidak perlu mikrofon yang sebagus itu. Kita perlu mikrofon yang sensitif, yang jelek-jelek juga tidak apa-apa. Yang penting sinyal itu bisa masuk dan terdeteksi, gitu. Ya, sinyal-sinyal yang biasa itu bisa terdeteksi, termasuk noise-noise yang masuk bisa kita prediksi. Nah, tujuannya apa? Kita mendapatkan bentuk keaslian yang bentuk orinya, biarpun tidak terlalu bagus, tidak apa-apa, termasuk noise yang masuk. Nah, kemudian nanti kalau ingin membersihkan bagaimana? Ya kita treatment. Kita berikan perlakuan, kita filter dan sebagainya. Gitu. Jadi kalau untuk penggunaan sinyal wicara, kita tidak mengharuskan sesuatu yang bagus, gitu ya. Kecuali kalau kita ingin membangun data set yang memang diperlukan untuk keperluan laboratorium, data set sebagai standar dari sinyal, maka itu diberikan mikrofon yang standar yang bagus. Tapi kalau sekedar untuk belajar memahami, kita pakai mikrofon biasa saja tidak apa-apa. Pakai ampli yang jelek-jelek juga tidak apa-apa. Yang penting bisa ada ADC-nya dan sebagainya. Nah, kembali lagi ke sini bahwa ketika sinyal akustik itu kita rekam, kita tampilkan dalam bentuk fungsi waktu, maka ini yang terjadi. Nah,
Nah, secara umum bahwa sinyal wicara ini memiliki perilaku seperti berikut. Atau dikatakan bahwa perilaku umumnya untuk sinyal wicara memiliki karakter umum bahwa sinyal ini bervariasi dengan laju fonem yang tidak terlalu tinggi. Kalau orang Jawa ngomong, kalau orang Surabaya ngomong itu saat merkecek-merkeceknya itu nggak akan lebih dari 20 fonem per detik. Orang Surabaya itu biarpun ngomongnya dikatakan cepat, tapi biasanya rata-rata 10 fonem per detik. Berbeda dengan teman-teman kita yang dari Nusa Tenggara Timur, dari Maluku dan sebagainya. Itu cepat ngomongnya. Apalagi teman-teman dari Jawa Tengah, bahkan cenderung lebih lambat gitu. Nah, kemudian biasanya kita mengevaluasi setiap fonem itu kira-kira kurang lebih 20 milidetik. Nah, setiap 20 milidetik kita bentuk analisis kita bentuk frame-frame, kita potong-potong, kemudian kita analisa. Kenapa 20 milidetik itu? Dalam 20 milidetik itu perilakunya masih stasioner. Perilaku stasioner dalam arti secara variasinya tidak terlalu banyak gitu ya. Itu sehingga kita bisa mengamatinya atau dengan tanda kutip ya bisa memenuhi kaidah linear dan time invariant itu ya. Oke, paham ya? Mohon maaf, Terima kasih. Ya? PPT-nya tidak jalan, Pak. Tidak kelihatan? Tidak berjalan, Pak. Gini. Kalau sekarang kelihatan? Nah, ya sudah, Pak. Ya sudah, gini aja ya. Tepatnya kalau di slideshow kok kurang bagus malah ya. Ini aja ya. Ya udah gini aja. Saya tak carikan mana yang pas ya. Udah gini aja gitu. Sorry kalau gitu memang agak sulit kalau transmisinya tidak bagus, memang problem nih. Oke, yang sekarang udah kelihatan ya Mas ya. Baiklah kalau lanjut ya Niki. Nah, ini lanjut. Oke. Nah, kemudian kita ingin bertanya, parameter atau fitur apa saja yang biasanya dianalisa dari suatu sinyal wicara. Untuk itu, kita tahu biasanya ada 3 parameter atau cara analisa. Pertama adalah pitch periodnya atau frekuensi fundamentalnya. Frekuensi fundamentalnya atau periode fundamentalnya berapa. Kemudian yang kedua adalah mengetahui atau mengklasifikasi voice atau bukan voice. Tuh. Atau istilahnya voice dan unvoiced ya. Itu ya. Itu ya. Jadi kemudian yang ketiga spektrum envelope atau spektrum shaping atau bentuk spektrum itu seperti apa? Karena kalau kita hanya menganalisa di dalam domain waktu, yang kita lihat itu, kita amati itu bentuk sinyalnya hampir sama. Mirip-mirip semua, sehingga sulit membedakan. Makanya itu kita lakukan transformasi sehingga membentuk domain frekuensi, kita lihat spektralnya, kita lihat bentuk spektralnya seperti apa. Itu ya. Nah, caranya bagaimana? Cara yang sederhana atau standar pengolahan sinyal wicara adalah seperti ini. Bahwa pengolahan sinyal wicara harus memenuhi standar linear dan time invariant. Proses analisa harus memenuhi kriteria linear dan time invariant. Nah, artinya apa? Time invariant terutama. Time invariant itu bahwa suatu proses analisa itu harus sudah tuntas sebelum informasinya mengalami perubahan. Atau sebelum mengalami perubahan ciri dari sinyal wicara itu. Nah, untuk sinyal wicara pada umumnya memiliki durasi plus minus 20 milidetik. Itu sudah cukup analisa. Dalam arti dalam 20 milidetik itu relatif stabil perilakunya. Itu ya. Dan kemudian itu ditetapkan sebagai satu frame dari sinyal wicara. 20 milidetik itu adalah satu frame dari sinyal wicara.
Sorry, saya ke belakang. Tarik ya. Dalam 20 milidetik tadi, maka perilakunya cenderung stabil, ya. Itu nih, cenderung stabil. Nanti katakan sebagai satu frame. Nah, itu ya. Baiklah. Modelnya bagaimana? Modelnya seperti ini. Jadi sinyal bicara, kemudian diberi perlakuan preempasis, kemudian untuk membentuk frame-frame dikatakan sebagai frame blocking, di mana satu frame itu durasinya adalah 20 milidetik per frame. Kemudian ada proses windowing dengan tujuan untuk meminimize terjadinya diskontinuitas gitu. Kemudian ada 3 perilaku yang umum, pakai filter bank atau pakai DFT atau pakai LPC analysis. Nanti karena time domain nanti kita biasanya pakai filter bank atau yang lain itu ya. Nanti ini standar umum, tapi kalau DFT otomatis dapatkan spektrum. Kalau LPC analysis nanti didapatkan spektrum envelope gitu. Nanti kalau time domain apa, nanti akan ketemu lagi bermacam-macam juga gitu ya. Gitu ya. Nanti kalau ditanya bagaimana standar pengolahan sinyal, analisis sinyal bicara, ya Anda sebutkan yang ini sudah benar nih. Tuh. Oke, lanjut ya. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama dilakukan adalah proses sampling. Seperti halnya kita ketahui, teman-teman juga tahu ketika kita melakukan pengambilan sampel atau merekam kemudian merubah dari analog menjadi digital, langkah yang pertama adalah proses sampling. Tentu saja frekuensi sampling harus memenuhi kriteria Nyquist, yaitu minimal 2 kali frekuensi informasi maksimum. Kalau frekuensi informasinya adalah 3.400 terbesarnya, maka kita bisa menggunakan frekuensi sampling sebesar 6.800, ya kan? Kalau frekuensi samplingnya kita pilih 8.000, apa boleh? Sangat boleh. Kalau frekuensinya 10.000, 12.000, juga bagus. Kenapa kok tidak 44.100, Pak? Nah, kalau 44.100 itu biasanya untuk musik, karena musik itu ada daerah frekuensi yang sangat tinggi mendekati 20 kHz atau 20.000 Hz. Kalau sinyal suara cukup sampai 8.000, pakai 8.000 aja samplingnya, 10.000, 12.000 atau 16.000 itu sudah cukup bagus dan hasilnya lumayan bagus kok. Gitu. Nah, tidak terlalu mengecewakan. Oke, sambil saya ingatkan bagi teman-teman yang kelas satunya ya, untuk saya juga akan absen nih. Kasihan nanti kalau tidak absen dikira tidak masuk. Kita stop dulu sharingnya biar enak.
Yang etolnya ini tadi yang sudah saya buka yang apa ya? Yang LJ biasa ya? Iya Pak, yang PJJ reguler belum. Sekarang saya buka nih. Nah, ini silakan. Nanti kalau misalnya ada yang merasa belum absen, tolong beritahu saya karena saya ini juga kadang lupa. Ya. Sorry, saya tadi kena mute, ini lupa. Share. Oke, sudah suara saya muncul kembali ya. Nah, kita mulai dengan satu yang namanya preempasis. Preempasis itu apa sih? Atau preempasis filter itu apa sih? Nah, jadi pada dasarnya preempasis filter itu digunakan untuk mengatasi penekanan frekuensi tinggi rendah, ya, supaya tidak terlalu dominan. Nah, di dalam di dalam preempasis itu, maka frekuensi rendahnya ini cenderung diredam. Nah, dan yang ditampilkan atau lebih banyak diproses adalah daerah frekuensi tinggi. Atau dengan kata lain, preempasis filter ini merupakan sebuah high pass filter. Kenapa dilakukan demikian? Karena pada sinyal bicara yang memiliki informasi itu frekuensi-frekuensi yang agak tinggi. Nah, daerah-daerah frekuensi rendah itu cenderung dominan dan menutupi perbedaan satu fonem dengan satu ciri dengan ciri yang lain. Jadi kalau fonem A dan I itu kalau dilihat dari frekuensi rendahnya ya hampir sama, tapi frekuensi tingginya memiliki perbedaan. Itu sehingga kenapa yang dikuatkan frekuensi tingginya, frekuensi rendahnya agak diredam supaya tidak terlalu mendominasi sifatnya. Itu ya. Nah, perilakunya seperti ini. Kalau digambarkan, jadi kalau dalam logaritmik itu ya seperti gini ini. Di daerah frekuensi rendah ada semacam redaman, di daerah frekuensi tinggi ada penguatan. Seperti kita ketahui kalau kita berbicara tentang gain filter atau penguatan filter itu adalah bentuk perbandingan antara sinyal luaran terhadap sinyal masukan, gitu. Nah, sinyal luaran dibanding sinyal masukan dibandingkan kemudian dilogaritmikan. Nah, di dalam preempasis filter itu perbandingannya adalah 10 log dalam kurung 1 plus alfa dikurangi alfa, ini alfa nih, sorry. Ini sebenarnya alfa, cuman saya lupa nggak nulisnya. Alfa atau A, 1 plus A, alfa min 2 alfa cos 2 pi, nah, Ft. F ini frekuensi, T-nya ini. T-nya apa? T besar ini. T-nya ini adalah time samplingnya atau periode samplingnya ya gitu ya. Ini kebetulan contohnya seperti ini. Nah, dari mana asalnya ini? Nah, dari sini. Tunggu dulu. Nah, ini dari proses ini. Nah, ini prosesnya. Nih. Jadi ketika suatu sinyal sinusoida ya yang kemudian dirubah dalam bentuk digital, nah, misalnya digital dalam bentuk digital itu berarti tersampel gitu ya. Nah,
dalam bentuk sinyal-sinyal tersampel adalah seperti ini. Ini T ya, lihat ini N plus 1, N-1. Artinya waktu sekarang ini N. Waktu berikutnya adalah N plus 1. Waktu sebelumnya N-1. Antara N-1 dan N ini dikatakan interval samplingnya atau periode sampling atau perbedaan waktu antara satu sampel dan sampel berikutnya. Periode sampling itu adalah berbanding terbalik dengan frekuensi sampling. Kalau frekuensi samplingnya 8.000, maka periode samplingnya adalah 1/8.000, gitu ya. Nah, kemudian sinyal sinusoida tadi yang punya bentuk dasar seperti ini, Xn sama dengan E pangkat J2Pi Ft, misalnya. Kenapa kok dibuat gitu, Pak? Karena yang kita tuliskan adalah sinyal sinusoida, dan ini kecenderungannya adalah bentuk kompleks, gitu. Jadi sinyal sinus itu sinyal kompleks. Itu ya. Dalam bentuk kompleks seperti Xn sama dengan E pangkat J2Pi F kecil T. F kecil itu sama dengan, T itu T kecil. E pangkat J2Pi F kecil T kecil. T kecil itu sama dengan N kali T besar. Ini. N kali T besar ya kan. Nah, kemudian N kali T besar itu sama dengan, atau Xn ini sama dengan apa? Sehingga kalau Xn sama dengan apa? E pangkat J2Pi F T-nya menjadi N dikali N. Nah, sorry, tak kasih keterangan gini. Nah, ini dari sini. Nah, ini. Tak ganti merah biar enak. Nah, ini. Ya kan? Nah, ini T-nya menjadi N kalikan T besar ini. Itu kalau Xn. Sementara Yn itu apa? Ini inputnya Xn, ini outputnya Yn. Yn ini adalah Xn dikurangi dengan A dikalikan Xn-1. Aslinya adalah Yn sama dengan Xn ditambah A Xn-1. Karena feedbacknya ini bernilai negatif, bernilai min A, maka ini menjadi, nah ini kan, ini menjadi begini, time. Ini Yn sama dengan Xn ditambah A Xn-1. Atau Yn sama dengan Xn min A Xn-1. Nah, kita tahu Xn-nya adalah E pangkat J2Pi Fn kecil T besar. Kalau Xn-1, ya berarti E pangkat J2Pi dalam kurung N-1 dikalikan T besar. Sehingga Yn sama dengan Yn sama dengan E pangkat J2Pi Fn kecil T, ya, T besar ya, dikurangi dengan A dikalikan E pangkat E J2Pi F dalam kurung N-1 dikalikan T besar. Jadi seperti baris ini. Saya tandai. Nah, yang kuning-kuning ini ya. Halo? Bisa ngikuti kah? Agak pusing kah mengikuti kah? Teman-teman? Mencoba mengikuti, Pak. Mencoba mengikuti, terima kasih. Nanti kalau pengen dijelaskan lagi langsung datang aja. Pak, kemarin kurang jelas Pak. Kalau online gitu, boleh saya jelaskan apa. Memang ini harus tenang dulu. Sebetulnya tidak sulit, cuman karena Anda tidak terbiasa. Gitu. Nah, kemudian kita samakan, kita kumpulkan yang sama. Oh, yang sama ternyata E pangkat J2Pi Fnt besar. Kita taruh keluar. Set ini. Nah, ini kita taruh di luar yang dari ini. Ini. Oh, enggak ketok ya, sorry. Sorry Kak ketok ya. Ini. Nah.
Yang tidak sama mana? Ini yang depan nih. Nah, ini variabel depannya 1 dikurangi A dikalikan E pangkat J min 2 pangkat E pangkat min J 2 pi FT besar ini. Nah, yang belakang ini sama dengan inputnya. Kita lihat ini. Nah, perhatikan ini. Nah, ini kan sama dengan XN ini. Ini sama dengan XN. Ini. Ya kan? Nah, kita lihat ini sama dengan ini. Persis ini ya. Ini sama kan? Nah, E pangkat J 2pi Fn kecil T besar ini sama. Ini, sama dengan Xn atau input ini. Gitu. Input. Nah, ini sama dengan inputnya ini. Yang ini apa? Yang ini disebut sebagai respon frekuensi. Ini respon frekuensinya, gitu ya. Nah, yang depannya ini respon frekuensi, yang belakang ini inputnya. Inputnya kita kasih merah. Nah, ini. Nah, jadi ada inputnya, ada respon frekuensinya, gitu. Sehingga yang kita amati itu respon frekuensi yang inputnya biarkan saja. Kita pelajari selanjutnya adalah 1 min A dikalikan E pangkat min J 2pi FT besar. Di sini dikatakan sebagai gennya. Gennya respon frekuensinya adalah 1 min A kalikan E pangkat min J 2pi FT besar. Nah, ini kita uraikan. Menurut teorema Euler bahwa E pangkat min J 2pi FT besar ini sama dengan cos 2pi FT besar dikurangi J sin 2pi FT besar. Nah, satunya tetap. Nah, ini menjadi A1 dikurangi A dikalikan dalam kurung cos 2pi FT besar min J sin 2pi FT besar. Atau sama dengan 1 min A cos 2pi FT besar ditambah JA sin 2pi FT besar. Oke, sampai di sini dulu. Kira-kira teman-teman bisa paham apa belum? Sini dulu. Ini. Salah keben. Salah pe. Ini kira-kira paham apa belum? Yang biru ini sudah paham apa belum? Halo? Sudah bisa mengertikah atau belumkah yang biru ini? Halo? Kok tidak ada respon? Sudah paham atau belum? Belum? Sudah, Pak. Ya. Nah, kemudian kita mencari absolutnya atau magnitudonya. Cara mencari magnitudonya adalah dengan memberikan tanda absolut atau bagian real dikuadratkan, bagian imajiner dikuadratkan, dan dijumlahkan. Kemudian hasil akhirnya diakar. Nilai magnitudonya diperoleh sebagai akar dari jumlah bagian real dikuadratkan, ditambah bagian imajiner dikuadratkan. Ini kan? Nah, bagian realnya mana ini? Yang depan ini. 1 min A cos 2pi FT besar. Imajinernya adalah A sin 2pi FT besar. Oke. Nah, kita kuadratkan bagian imajinernya. A kuadrat sin kuadrat 2pi FT besar. Ini kan. A sin 2pi FT besar kuadratkan. Jadi A kuadrat sin kuadrat 2pi FT. Ya. Nah, kemudian bagian realnya 1 min A cos 2pi FT dikuadratkan jadi apa? Menjadi 1 dikurangi 2A cos 2pi FT ditambah A kuadrat cos kuadrat 2pi FT. Oke, sampai dengan langkah ini, di sini ini, sudah bisa paham apa belumkah? Yang saya kasih kotak biru ini.
Untuk memahami. Halo, yang lainnya bisa paham apa belum? Untuk memahami. Coba ya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Kalau ini bagian bawah kita tuliskan jadi gini. Nah, 1 min 2A cos 2pi FT tetap. A kuadrat cos kuadrat 2pi FT ditambah A kuadrat sin kuadrat 2pi FT menjadi ini. Jadi A kuadrat. Ya. Nah, ini saya lupa ini ya. Ini kan. Nah, ini bagian ini saja. Menjadi A kuadrat. Ya kan. Nah, jadi A kuadrat dikalikan dalam kurung cos kuadrat 2pi FT ditambah sin kuadrat 2pi FT. Oke. Kemudian di sini saya juga sekalian merubah dari akar menjadi pangkat setengah. Ini semuanya dikasih kurung dipangkatkan setengah. Nah, dari akar menjadi pangkat setengah, ya kan? Sampai sini paham ya? Nah, Anda tahu bahwa cos kuadrat alfa plus sin kuadrat alfa itu sama dengan 1. Nah, gitu. Dulu matematika SMN-nya mengajarkan itu. Sehingga ini menjadi A kuadrat dikalikan 1. Maka menjadi 1 ditambah A kuadrat dikurangi 2A cos 2pi FT. Jadinya gini. Tuh ya. Oke ya, bisa dipahami ya? Nah, agak mumet ya. Jangan pusing. Kalau pusing minum teh dulu atau minum kopi dulu biar enggak mumet. Baiklah, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan untuk kasus seperti ini hitungnya. Kita lanjutkan perubahan menuju skala logaritmik akan terjadi sebagai berikut. 20 log dalam kurung 1 min A kalikan E pangkat min J 2pi FT sama dengan 20 log dalam kurung 1 plus A kuadrat min 2A cos 2pi FT pangkatnya setengah. Ya. Pangkat setengah kita taruh di depan. Nah, ini. Set. Kita taruh di depan. Nah, menjadi setengah dikalikan 20 log. Nah, maka ini selanjutnya menjadi setengah kali 20 menjadi 10. 10 log dalam kurung 1 plus A kuadrat min 2A cos 2pi FT. Pangkatnya tidak ada, pokoknya 1. Nah, ini menjadi persamaan dasarnya. Itu. Ini dipakai di mana sih? Gimana cara gunakannya? Seperti ini contohnya. Nah, contoh preempasis suatu sinyal yang memiliki koefisien A sama dengan 0,96. Frekuensi sampling untuk proses pengolahan sinyal dipilih sebesar 8.000 Hz. Tetapkan perubahan gain yang terjadi untuk nilai frekuensi F sama dengan 1000 dan F sama dengan 2000. Perubahan dari frekuensi 1000 menuju 2000 ada penguatan di dalamnya dalam preempasis. Berapa nilai perbedaan gain atau perbedaan penguatan tadi? Nah, ini kita selesaikan dengan cara berikut. Bahwa satu periode sinyal, karena frekuensi samplingnya adalah 8.000, sorry ini keliru, maka satu periode sinyal adalah 1/8.000 detik, atau 0,000125 detik. Ini. Nah, kemudian nilai perubahan magnitudo dalam skala dB yang ingin dibandingkan adalah untuk frekuensi 1000 dan frekuensi 2000, atau G ketika F sama dengan 1000 dan G ketika F sama dengan 2000. Ngitungnya begini. Frekuensi F sama dengan 1000, maka GF-nya sebagai 20 log dikalikan G 1000. G untuk 1000. Atau 10 dikalikan log dikalikan 1 ditambah 0,96 kuadrat. A ini ya. Kemudian min 2 cos dari 2pi dikalikan 1000 dibagi 8.000. Ketemunya cos bla 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 10 dikalikan min 0,2032 ya. Min 0,232 itu.
Kemudian dikalikan 10 menjadi min 2,32. Ketika frekuensi sama dengan 2000, maka GF-nya adalah 20 log dari apa? Dari 2000 atau 10 log dari ini 1 plus 0,96 kuadrat dikurangi cos 2 pi F. F-nya adalah 2000 dibagi dengan 1000 ya. Nah, dapatnya apa? 10 kali 0,301. Ketemunya berapa? Ketemunya 3,01. Perbedaan gennya dari gen 1000 menjadi gen 2000 adalah seperti ini. 20 log G2000 dikurangi 20 log G dari 1000. Ketemunya 3,01 dikurangi min 2,32. Atau 3,01 ditambah 2,32 sama dengan 5,33 desibel. Jadi, ketika dari frekuensi sama dengan 1000 menuju frekuensi sama dengan 2000 ada kenaikan gain sebesar 5,33 dB. Itu adalah respon dari pre-emphasis filter ya. Nah, silakan dilihat dulu, dibaca dulu. Tuh. Oke, bisa dipahami? Kelihatannya sudah mulai teler seperti saya. Jadi nanti sebentar lagi kok kuliahnya ya. Saya sudah mulai nggak kuat juga dinahan. Ya. Saya berikan contoh sinyal hasil preemphasis. Di dalam domain waktu, maka preempphasisnya seperti ini. Saya nih ya, sebelum di preemphasis inputnya ini, outputnya begini. Loh, kok hampir sama Pak? Betul. Kalau preemphasis dalam waktu ya begini. Kita lihat untuk satu frame jadinya begini. Masih mirip. Kita lihat dalam domain frekuensi akan lebih jelas. Nah, ini sebelum preemphasis yang gambarnya belakang ini. Setelah preemphasis ini ada peredaman daerah-daerah frekuensi rendah. Dan yang tebal ini adalah yang setelah preemphasis. Yang tipis ini sebelum preemphasis. Jadi setelah preemphasis cenderung ada kenaikan di daerah frekuensi tinggi. Ya, itu ceritanya. Nah, baiklah teman-teman, saya rasa kuliahnya sekian dulu. Dilanjut minggu depan ya, biar lebih enak. Sekian dulu. Ya, kok tambah tidak kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke.